Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi seni budaya dalam rupa Semaja Channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai prinsip seni rupa. Nah, di sini mata pelajarannya mata pelajaran seni budaya untuk kelas 12 semester 1. Dengan tema prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa adalah unsur non-fisik, kaidah atau aturan baku yang diyakini dapat untuk sebuah karya seni yang baik dan indah. Kaidah ini disebut posisi. Posisi berasal dari bahasa Latin yaitu position, yang berarti menyusun atau menggabungkan sesuatu menjadi satu. Nah, prinsip seni rupa secara umum terdiri dari kesatuan, keseimbangan, fungsi, pusat pengertian, keselarasan, dan gradasi. Prinsip yang pertama adalah prinsip kesatuan. Kesatuan atau unity merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang sangat penting. Tidak ada kesatuan dalam sebuah karya seni rupa akan membuat karya seni rupa tersebut terlihat cerai-berai, kacau, balau, dan mengakibatkan karya tersebut tidak enak dipandang. Prinsip ini adalah prinsip hubungan. Prinsip kesatuan menekankan pada pengaturan objek atau komponen objek secara berdekatan, unsur-unsur atau bagiannya, sehingga saling berhubungan. Nah, kesatuan adalah wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa, sehingga unsur-unsur seni rupa yang ada jadi saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Maka dari itu, unsur seni rupa akan bersatu padu dalam membangun sebuah komponen yang indah, serasi, dan menarik. Prinsip kesatuan merupakan bahan awal dalam komposisi karya seni rupa. Nah, kesatuan ini memiliki ciri-ciri yaitu dapat dicapai melalui beberapa pendekatan unsur seni rupa, yaitu ada kesamaan unsur, kebutuhan unsur, keselarasan dalam unsurnya, keterkaitan unsur, dan kerapatan unsur. Yang kedua adalah prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan dalam karya seni rupa berhubungan dengan berat dengan suatu karya. Hal ini dikarenakan karya seni rupa diatur agar memiliki daya tarik yang sama di setiap sisinya. Prinsip keseimbangan akan memberikan pengaruh besar pada kesan suatu unsur seni rupa. Nah, di samping ini adalah contoh dari prinsip keseimbangan, di mana lingkaran yang besar akan terlihat seimbang dengan 4 komponen lingkaran yang kecil, sehingga keduanya memiliki keseimbangan yang selaras. Nah, ada pula berbagai macam keseimbangan. Nah, ada keseimbangan asimetris, yaitu antara sisi kanan dan kiri berbeda, seperti bentuk, warna, serta penempatan, tetapi bentuknya seimbang. Kemudian ada simetris, yaitu unsur yang dibuat antara kanan dan kiri hampir sama persis. Nah, selanjutnya adalah keseimbangan memancar atau terpusat. Nah, keseimbangan ini memusat atau memancar sehingga bisa dilihat di tengah-tengah atau kemunculannya berada di paling depan serta sebaliknya, paling samping ataupun menuju ke tengah. Nah, selanjutnya adalah irama. Irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus. Dalam bentuk alam, bisa kita ambil contoh pengulangan gerak ombak, barisan semut, gerakan dedaunan. Prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan pengulangan dari bentuk-bentuk unsur rupa. Nah, mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat dari lukisan-lukisan batik ataupun lukisan-lukisan Megamendung yang terus-menerus dengan pola yang sama. Coba nanti kita perhatikan ya. Nah, prinsip irama adalah pengulangan satu unsur atau lebih secara teratur dan terus-menerus hingga mempunyai kesan bergerak. Pengulangan ini bisa berbentuk, garis, rupa-rupa warna dalam sebuah karya seni.
Oke, yang selanjutnya adalah proporsi. Prinsip proporsi termasuk prinsip dasar tata rupa. Untuk memperoleh keserasian bentuk dalam sebuah karya diperlukan perbandingan yang tepat dan sesuai bagian unsur yang satu dengan yang lainnya, sehingga terlihat selaras, enak dipandang. Prinsip proporsi berhubungan dengan besar, kecil, tinggi, rendah, jauh, dekat, atau luas, sempit objek pada sebuah karya seni rupa. Nah, selanjutnya, prinsip pusat perhatian atau center of interest. Disebut juga prinsip dominasi yang merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang harus ada dalam sebuah karya seni rupa atau desain. Dominasi berasal dari kata domination yang berarti keunggulan. Sifat unggul dan istimewa ini akan menjadi suatu unsur sebagai penarik atau pusat perhatian dalam dunia desain. Dominasi juga disebut center of interest. Dominasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecahkan keberaturan. Nah, kita lihat di pusat perhatian ini ada beberapa yang terlihat menonjol, yaitu penekanan warna merah di antara warna yang lainnya, sehingga lebih menonjol dibandingkan yang lainnya dan bisa menjadi pusat perhatian. Nah, ini juga beberapa contoh dari pusat perhatian bisa berupa ukuran yang berbeda, warna yang colok dengan highlight yang berbeda, kemudian warna yang berbeda dengan warna yang lainnya. Penerapan prinsip dominasi menonjolkan salah satu objek yang menjadi inti karya dibanding dengan objek lainnya, sehingga lebih terlihat atau dominan. Nah, selanjutnya adalah prinsip keselarasan atau harmoni. Prinsip keselarasan adalah prinsip yang berfungsi menyatukan unsur yang ada dalam seni rupa dari berbagai bentuk yang berbeda. Keselarasan muncul dengan adanya kesesuaian, kesamaan, tidak bertentangan. Keselarasan dimunculkan dengan cara mengatur warna, pencahayaan, bentuk yang tidak terlalu mencolok antara satu dan lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan perpaduan yang selaras dan harmoni. Ini contohnya, mungkin contoh real atau nyatanya, dalam prinsip keselarasan kita bisa melihat pemandangan dengan objek maupun bentuknya akan menghasilkan keselarasan. Misalkan rusa dengan pemandangan daun berguguran dengan suasana sore hari akan menghasilkan keselarasan dan ton warna yang senada. Nah, kemudian ada gradasi. Prinsip gradasi adalah susunan warna yang berdasarkan tingkat perpaduan berbagai warna yang digunakan dalam karya seni rupa secara berangsur-angsur. Gradasi ini tonnya akan berubah dari warna gelap menuju warna yang paling terang, dan ton yang berwarna-warni sesuai dengan gradasinya. Oke, thank you for listening and watching. Jumpa lagi nanti di materi selanjutnya di Zenwood Channel di Rupas Maja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.